Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Imade Gus Mardika dengan NIM 20103300. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS dari manajemen pemasaran. Nah, yang pertama, sebutkan manfaat merek bagi produsen dan konsumen. Merek dapat membantu produsen dan konsumen membangun citra perusahaan dan kepentingan promosi produk, memudahkan dalam proses pesanan, membantu kestabilan harga, menimbulkan loyalitas pembeli. Nah, dan nomor 2, sebutkan dan jelaskan 3 metode dalam penetapan harga. Nah, yang pertama ada strategi penetapan harga berdasarkan biaya. Nah, penjelasannya, metode ini adalah yang paling standar dan paling banyak digunakan. Metode ini menentukan harga berdasarkan total biaya-biaya yang dikeluarkan. Dan yang selanjutnya, strategi penetapan harga berdasarkan kebutuhan atau keinginan. Ini strategi yang paling mengutamakan kondisi ataupun kebutuhan konsumen. Selanjutnya, strategi penetapan harga berdasarkan persaingan. Strategi ini menyorti harga produk sejenis yang dikeluarkan oleh industri pesaing. Dan yang soal nomor 3, jelaskan 2 alternatif saluran distribusi barang konsumsi. Nah, di sini nomor 3, macam saluran distribusi. Terdapat berbagai macam saluran distribusi barang konsumsi, di antaranya produsen, konsumen. Bentuk saluran distribusi ini merupakan yang paling pendek dan sederhana karena tanpa menggunakan perantara. Selanjutnya, produsen, pengecer, dan konsumen. Produsen hanya melayani penjualan dalam jumlah besar kepada pedagang besar saja, tidak menjual kepada pengecer. Nah, soal nomor 4, menurut kalian faktor-faktor apa yang paling penting di dalam penentuan harga? Jelaskan alasan kalian. Faktor-faktor yang menentukan harga jual suatu produk yaitu segmensi konsumen. Tentukan segmen konsumsi yang jadi pelanggan kita, harga kompetitor, biaya produksi, biaya pemasaran, biaya distribusi, keuntungan dari penjual produk. Dan soal yang nomor 5, apa yang dimaksud dengan promosi? Berikan salah satu contoh promosi. Nah, promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengonsumsinya. Dengan adanya promosi, produsen atau distributor mengharapkan kenaikan angka penjualan. Nah, contohnya memberikan diskon untuk menjaga realitas bisnis agar tetap terhubung dengan baik. Dan yang soal nomor 6, sebutkan dan jelaskan 3 manfaat dalam relationship. Nah, manfaat yang pertama ada manfaat ekonomis. Pendekatan pertama untuk membangun suatu hubungan nilai dengan pelanggan adalah menambah manfaat-manfaat keuntungan atau ekonomis. Manfaat ekonomis dapat berupa penghematan biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan, potongan-potongan khusus. Dan yang kedua,
Dan yang kedua, manfaat sosial. Meskipun pendekatan dengan menambahkan manfaat ekonomis seperti di atas dapat membangun referensi konsumen minimum, namun hal ini dapat mudah ditiru oleh para pesaing satu badan usaha dengan yang lainnya hampir sama dengan pendekatannya. Dan yang ketiga, status. Pendekatan ketiga untuk membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan adalah menambahkan status. Soal yang 7, sebutkan dan jelaskan 3 strategi generik untuk mencapai keunggulan persaingan. Yang pertama, differentiation. Strategi differentiation menciptakan nilai pelanggan melalui beberapa cara, yaitu informasi produk, kualitas dan teknologi yang paling unggul, gambaran pencitraan yang unik, pelayanan yang baik yang membedakan sebuah intrusi dengan intrusi lain. Dan yang nomor 2, low cost leadership. Menurut strategi ini dicairkan dengan kontrasi pada harga jual produk yang murah. Dan yang nomor 3, fokus. Strategi fokus baik yang didasarkan pada low cost leadership ataupun differentiation berusaha untuk menemui kebutuhan pelanggan dari segmentasi pasar terutama segi pasar tertentu. Nah, sekian jawaban-jawaban yang saya bisa jawab dari pertanyaan-pertanyaan UAS Manajemen Pemasaran. Bila saya ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri dengan Promo Santi. Om Santi 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 Om.